hikmah dengan kemunculan Kiai Imad ini adalah satu ya, pihak Balawi berarti tidak sepantasnya untuk mengunggul-unggulkan nasabnya, melebihi kadar keilmuan dan jasa yang bisa dia berikan kepada masyarakat. Karena diakui atau tidak diakui, kenasaban Balawi ini beda pendapat. Kalau beda pendapat ya jangan berlebihan untuk mengunggul-unggulkan nasab dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, kita akan mencoba kembali membahas tentang masalah nasab habaib yang dipersoalkan. Saya bersama dengan Kiai Haji Nawawi Ridwan. Beliau adalah mantan pengurus Lembaga Basul Masail PBNU 2018 sampai 2022 di eranya Kiai Said. Kiai Imaduddin mengatakan bahwa nasab habaib dari klan Ba'alawi tidak tersambung ke Rasulullah. Karena apa? Abdullah atau Ubaidillah, ya, Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad Muhajir bin Isa. Karena tidak ada catatan di dalam kitab yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin. Nah, Kiai, ini bagaimana nih menyikapi polemik nasab habaib yang sampai sekarang ini tidak ada titik temunya? Jadi kalau kita mensoalkan nasab seseorang yang fakta kejadiannya itu sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu, bahkan sudah 1000 tahun yang lalu ini ya. Ini kan kita akhirnya berbicara tentang dokumentasi ya. Berbicara tentang dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi sejarah ya yang menyoroti seseorang ya, itu secara gradual tidak ada yang terjadi kesepakatan antar ahli sejarah, itu tidak ada. Bahkan setiap persoalan pasti akan ada kacamata sejarah yang berbeda versi. Itu hal biasa ya. Seperti mencuatnya pendapat Kiai Imaduddin yang menyoal tentang nasabnya Ba'alawi ya, klan Ba'alawi Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yang mana Abdullah ini ayahnya Alawi. Iya, betul. Yang keturunan-keturunannya itu Habib ya, menjadikan Alawi ini sebagai basis ya, basis pertemuan nasab mereka sehingga menyebut dirinya sebagai Ba'alawi. Iya. Ini ya berbicara tentang fakta dari seseorang 1000 tahun yang lalu. Dan beliau ini bukanlah tokoh dunia yang setiap gerak-geriknya dicatat secara detail, seperti halnya Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi. Sejarah bersepakat tentang apapun yang ada pada diri nabi itu adalah catatan sejarah pasca diangkatnya beliau sebagai nabi. Tapi tentang beliau sebelum menjadi nabi itu catatan sejarahnya pasti kecil, pasti minim dan banyak versi. Termasuk kelahiran nabi ya. Termasuk kelahiran nabi itu kan. Itu hal lumrah gitu ya. Nah, demikian pula Syekh Ahmad Al-Muhajir ini apa betul punya putra namanya Abdullah atau tidak? Ini dokumentasi sejarahnya memang ada dua versi saya lihat ya. Kiai Imaduddin memunculkan versi yang berbasis catatan resmi dari kitab nasab. Ya. Tanpa ada gugatan, tanpa ada sanggahan bahwa sejak kehidupan Syekh Ahmad Al-Muhajir sendiri sekitar abad keempat itu
ya yang dicatat oleh ahli nasab ya memang menyebutkan anaknya hanya 3. Ya, ya. Tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaidillah ya, di belakangnya baru belakangan ini kan Abdullah atau di apa tasgir jadi ditasgir menjadi Ubaidillah. Nah kemudian kita harus meninjau pada fakta yang lain gitu. Memang betul referensi-referensi yang disampaikan oleh Kiai Ihmaduddin itu begitu lengkap ya, dari catatan nasab eranya beliau Syekh Ahmad Muhadjir abad 4, 5, 6, 7, 8 bahkan 9 itu tidak ada nama Abdullah di catatan resmi nasab atau Ubaidillah ya. Tapi perlu dipahami bahwa persoalan nasab ini hanyalah persoalan fikih. Artinya jangan menutup mata tentang rumusan-rumusan fikih untuk menjawab persoalan nasab atau persoalan kontroversi nasab. Ada rumusan-rumusan fikih untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan kontroversi nasab ini. Gitu ya. Saya lihat perdebatan di berbagai media sosial, di YouTube itu semuanya berbasis adu tulisan data yang terkait dengan kitab nasab gitu ya. Lupa bahwa ini adalah bagian dari persoalan fikih. Maksudnya bagian fikih, kita tidak bisa menvonis bahwa yang tidak tertulis itu berarti bukan nasab, diartikan tertutup pintunya untuk diakui sebagai putra atau masuk dari nasab itu. Nasab itu ya. Karena ada faktor-faktor lain yang bisa dijadikan sebagai bukti kenasaban seseorang, tidak hanya yang tertulis. Misalnya apalagi masalah anak ini kan masalah privat ya, keluarga masalah privat. Mungkin istrinya 3. Nah, betul. Misalnya tidak tercatat di buku nasab ya. Tapi masyhur atau terkenal di lingkungan tersebut bahwa Syekh Ahmad punya anak namanya Abdullah, umpamanya begitu, atau A punya anak C. Walaupun tidak tercatat di buku nasab, ketika C melakukan komplain terhadap keluarganya atau saudara-saudaranya tentang pembagian warisan, C ini bisa dimenangkan. Begitu. Nah, kembali lagi kepada Ubaidillah ya, Syekh Ubaidillah. Itukah ada yang seperti tadi gitu kan? Apakah menelusuri mungkin ya kelompoknya Ubaidillah atau Abdullah Syekh Ubaidillah waktu itu, kemudian melakukan cross check dan dengan fakta-fakta yang ada sehingga bahwa dia adalah keturunan dari Syekh Ahmad Muhadjir. Saya membaca di kitab Khulasatul Athar fi A'yanil Qurni Al-Hadi Asyara juz 1 halaman 47 ya, bahwa saudaranya Alawi yakni Jadid ini punya cucu ya, punya cucu namanya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Jadi cucunya Jadid. Itu berarti keponakan cucunya Alawi. Alawi. Itu di Hadramaut sudah mulai ada desas-desus. Ini sebenarnya Alawi dan keturunannya ini keturunan Rasulullah atau tidak gitu. Terus? Akhirnya Abu Hasan Ali itu ingin melakukan pembuktian tentang kenasaban dirinya. Beliau datang ke Irak dalam perjalanan beliau untuk menjalankan ibadah haji di Mekah. Nah, di Irak beliau menemui masih ada 100 orang yang punya kakek yang dekat dengan Ahmad Al-Muhadjir saat di Irak. Nah, atau anaknya yang mendapatkan cerita dari bapaknya demikian. Dari cross check atau wawancara yang dilakukan oleh Abu Hasan Ali ini, 100 orang itu
berani bersaksi ya bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad al-Muhajir. Gitu. Itu di kitab apa itu? Kitab Khulasatul Athar fi A'yanil Qurni al-Hadi Asyara. Nah, itu abad keberapa ini? Kitab ini abad 11, tapi bercerita tentang cucunya Al-Had Al-Jadid. Al-Jadid itu kakaknya atau adiknya Alawi. Yang penting saudaranya. Saudaranya. Nah, secara fikih ini kan berarti terjadi perbedaan sumber berita ini. Ada catatan resmi yang menyebutkan anaknya cuma 3, tapi ada 100 orang yang bersaksi memasukkan nama Abdullah. Ubaidillah itu ya. Iya, Ubaidillah atau Abdullah. Kalau sumber berita yang berbeda ini, kita sebagai konsumen berita mempercayai yang mana? Sama-sama masyhur ini. 100 orang itu tidak mungkin berbohong karena jumlah 100 itu cukup banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Dan catatan resmi itu kalau tidak ada sanggahan ya bisa kita katakan itulah yang masyhur. Sama-sama masyhur kan. Nah, itu Syekh Hasan itu hidup di tahun keberapa Hijriah? Saya tidak menemukan data resminya, tapi yang jelas di sini disebutkan cucunya Syekh Jadid. Syekh Jadid saudaranya Syekh Alwi. Berarti kalau begitu dia posisi berarti cucunya dari Ubaidillah. Buyutnya Abdullah. Buyutnya Ubaidillah. Jadi masih agak rentang ini. Kan menelusuri buyut itu kan hal yang tidak sulit. Tidak sulit ya, buyut jadi masih terjangkau ya. Masih terjangkau ya posisinya di situ ya. Jadi kalau menurut Anda ini, Kiai, bagaimana nih mensikapinya? Apakah berpatokan terhadap kitab nasab atau terhadap versi yang tadi Kiai? Kalau kita kan tinggal menerima catatan ini. Cucunya Syekh Jadid yang melakukan penelitian, kita tidak tahu persis, itu kan cerita. Nah, yang membuat nama-nama di buku catatan nasab itu juga cerita. Betul. Ya kan? 1000 tahun yang lalu kita menelusuri sendiri secara pasti juga tidak mungkin. Gitu. Dan itu semuanya terpercaya. Gitu kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ini memang fakta bahwa memang ada 2 sumber referensi yang berbeda narasi dan berbeda tulisan tentang status Abdullah ini. Pemirsa, sebetulnya saya sepakat bahwa tidak perlu dijadikan permasalahan. Ini saya teringat dengan statement Gus Yahya kemarin bahwa kita tidak perlu mempersoalkan Habib itu keturunan Rasulullah dan tidak gitu kan ya, memperdebatkan. Tetapi yang harus kita rasakan adalah barokahnya. Seperti barokah Safinatun Nazah dan nah itu kan Habib Alawi turunan yang mengarang. Nah itu seperti itulah gitu. Jadi kalau hikmah dengan kemunculan Kiai Imad ini adalah satu ya, pihak Balawi berarti tidak sepantasnya untuk mengunggul-unggulkan nasabnya, melebihi kadar keilmuan dan jasa yang bisa dia berikan kepada masyarakat. Karena satu, fakta sejarah telah membuktikan bahwa Abdullah ini atau Ubaidillah ini mendedikasikan dirinya sebagai seorang yang humul, orang yang tidak ingin dikenal. Ya kan gitu kan, sampai namanya saja tidak tercatat dalam catatan resmi nasab. Nah, sebagai keturunan beliau ya sepatutnya meniru beliau, itu yang pertama. Yang kedua, diakui atau tidak diakui kenasaban Ba'alawi ini beda pendapat. Kalau beda pendapat ya jangan berlebihan untuk mengunggul-unggulkan nasab dirinya. Lebih baik kita berpikir secara sehat bahwa apa yang bisa kita berikan buat masyarakat. Makanya bagi pihak yang tidak mempercayai kenasaban Ba'alawi ini, ya jangan berlebihan dalam mencaci dan memaki dan merendahkan para beliau. Karena ada prinsip dari Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi pendapat
dia belum tentu salah. Gitu ya. Artinya dengan kepercayaan diri akademisi yang dimiliki, boleh Anda mengklaim bahwa Pak Alawi tidak bersambung pada Rasulullah, tapi potensi kebenaran pendapat orang lain itu harus kita hormati. Cukup gamblang. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.